Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Bayu Setiawan from the English Education Department student Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Today, I will presentation or explain about how to be a good teacher. Check it out. Nah, sebelum lanjut, kita harus tahu guru itu apa sih? Nah, a teacher is a person who provides knowledge to students. In society's view, teachers are people who carry out education in certain place, not necessarily in formal education institutions, but can also be in mosque, surahs, or prayer rooms and at home. Nah, jadi guru itu adalah seseorang yang menyediakan atau memberikan pengetahuan kepada siswa. Guru bukan hanya dikatakan jika beliau itu bekerja di suatu institusi edukasional, tetapi guru juga bisa dikatakan jika beliau mengajar di masjid, di musola, di tempat-tempat ibadah, ataupun bisa aja di rumah seperti orang tua kita. Orang tua kita merupakan guru pertama kita. Every 2 May, Indonesian people always commemorate National Education Day. This coincides with the birthday of our teachers, namely Ki Hajar Dewantara. He is one of the national heroes in Indonesia, who is known as the father of national education. The master's motto, which is very popular among the people, is Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, and Tuturi Handayani. This motto means that each of us must have that three characteristics in order to become a person with character. Nah, jadi setiap tanggal 2 Mei itu, Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Dan beliau ini adalah Ki Hajar Dewantara yang sering kita sebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional dengan motonya yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Slide selanjutnya yaitu tentang tujuan dibuatnya presentasi ini. Yang pertama, what makes a good teacher? How should teachers talk to students? How should teachers give instructions? Who should talk in class? What are best kinds of lessons? How important is it to follow a pre-arranged plan? Jadi, di sini ada beberapa tujuan adanya presentasi ini. Mari kita bahas satu per satu. Let's go. The first is makes a good teacher. A teacher must love his job. If he really enjoyed his work, it would be a more interesting lesson. A similar thing was also expressed by an adult student in England, teacher who look unhappy with that they are doing then to have negative impact on their student. A good teacher is an entertainer and has a positive meaning. Students love to be entertained. However, a balance must be struck between entertainment and teaching or learning. Sometimes the former can trump the latter. Jadi, ketika kita menjadi seorang guru, kita harus mencintai pekerjaan kita sebagai guru. Dan seringkali kita terlihat sangat tidak bahagia di depan murid-murid. Nah, itu akan memberikan dampak negatif ketika proses pembelajaran berlangsung. Maka dari itu, guru dituntut harus bisa suka atau nyaman terlebih dahulu dengan pekerjaannya sebagai seorang guru. Karena ini, jika seorang guru telah berhasil mencintai pekerjaannya, maka dari itu proses belajar dan mengajar akan berhasil. The next material is how teachers talk to students. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara guru berbicara kepada murid. The way they interact is one of the important teacher skills, but it does not require technical
expertise. However, this requires teachers to be empathetic to the people they are talking to. A group of people who seem to find it natural to adapt their language to their audience are parents when they talk to their young children. Nah, bagaimana sih kita sebagai seorang guru berbicara kepada siswa? Guru bisa menggunakan kosakata yang mudah dipahami oleh siswa tersebut. Misalnya, ketika kita berbicara dengan anak kecil atau siswa yang masih di bawah umur, maka kita gunakan vocabulary yang mudah untuk dipahami. Dan sistem pendekatan antara guru dan murid itu harus bisa sesuai, layaknya orang tua kepada anaknya. The next is how teachers give instructions. Teachers must be set example, not only give instruction. Guru harus bisa mencontohkan, bukan hanya memberikan instruksi-instruksi. Contohnya, ketika siswa yang tidak bisa menulis di kelas atau tidak bisa membaca, maka guru tersebut harus bisa mencontohkan bagaimana cara menulis, bagaimana cara menggambar, atau bagaimana cara membuang sampah di tempat yang telah disediakan. The next is how talk in class. Bagaimana cara berbicara di kelas antara guru dan murid? Students must speak for 17% of the lesson. Teacher should speak 13% of the time. Of course, some lesson may require a long explanation from the teacher, or other lesson may require little explanation, and 19% or more may be devoted to conversational activities. Siswa harus berbicara sebanyak 70% ketika pembelajaran, dan teacher atau guru harus berbicara 30% dalam suatu waktu. Dengan kata lain, siswa harus lebih banyak berbicara dibandingkan dengan gurunya. Ini akan melatih kemampuan siswa dalam berbicara dan mengasah rasa kepercayaan diri mereka. The next is best kind of lesson atau jenis mata pelajaran terbaik. Nah, ini adalah salah satu contoh analisis data di dalam satu kelas. Ada pelajaran sejarah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan sains. Nah, guru bisa saja melakukan evaluasi dengan menggunakan analisis data seperti ini. Misalkan, dalam satu kelas, ada 10% dari siswa tersebut yang menyukai sejarah, ada 10% yang menyukai tentang bahasa Inggris, 40% dari mereka menyukai bahasa Indonesia, 10% dari mereka menyukai matematika, dan 20% menyukai mata pelajaran IPA. Setelah membuat grafik analisis seperti ini, maka dari itu guru bertanya kepada siswa, mengapa mereka tidak menyukai matematika, sejarah, dan bahasa Inggris? Ketika mereka berbicara tentang mengapa mereka tidak suka, disitulah guru bermain peran. Ajaklah semua siswa atau keseluruhan yang ada di kelas itu untuk suka terhadap mata pelajaran yang minim sekali peminatnya. Seperti membuat metode pembelajaran yang menarik atau memudahkan siswa dalam belajar seperti membawa properti dan segala macamnya untuk memudahkan siswa dalam belajar. Next, important is it to follow a pre-arranged plan. Planning period learning is one thing, but being flexible when classes actually take place is another. Again, a balance must be struck between teachers' effort to assign what they want to assign on the one hand and responding to what students say or do on the others. Yang selanjutnya yaitu adalah merencanakan pembelajaran. Sebagai guru, kita harus punya bekal. Hari ini kita mau mengajar apa? Atau dengan apa kita akan mengajar?
Atau guru juga dapat meminta saran kepada siswa. Mereka ingin metode pembelajaran seperti apa? Apakah harus dibarengi dengan praktek atau hanya dengan teori saja? Intinya, guru harus bisa merancang planning-planning yang akan mereka ajarkan kepada siswa. Dengan planning tersebut, guru akan menjadi mudah dan terarah ketika belajar. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan tentang how to be a good teacher kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.